Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan membahas tentang multimeter dari Zoji dengan tipe ZT10-2A. Wah, agak sulit dibacanya. Jadi kelebihan multimeter ini, dia punya dua mode, satu mode auto, yang kedua mode selektor. Tapi tidak semua selektor ini bisa di mode auto ya nanti. Nanti kita coba satu-satu. Nah, karena ini punya mode auto, enaknya itu sangat cocok banget ya bagi kita-kita ini pemula atau paling enggak teman-teman pehobi elektronik itu nggak takut kelupaan gitu pindah ke selektornya, pindah ke modenya. Untuk menyalakannya tinggal kita putar saja ini selektornya. Nah, saya langsung coba di mode auto saja. Kelengkapannya kalau teman-teman beli ini nanti dapat probe-nya kualitasnya bagus. Ini beda banget lah sama multimeter yang dijual di bawah 100.000. Probe-nya ini bagus. Kemudian dapat sensor suhu ya, karena ini multimeternya bisa untuk membaca suhu. Nanti kita coba juga. Kita pasang dulu untuk probe-nya. Probe-nya ini keren ya. Di bagian bawahnya ini, di bagian plug-nya ini ada pelindung. Jadi kita lepas dulu. Untuk pasangnya yang hitam di tengah. Kemudian karena ini untuk ngetes voltase di bagian kanan ya, ada voltase, ada dioda, ada nanti continuous suara bip-bip gitu, suhu, kemudian miliampere, kemudian ohm, kemudian hertz, kemudian ini untuk kapasitor. Jadi kita pasang ke sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini untuk ngetes arus atau ampere dari komponen. Langsung saya coba aja. Ini ringnya berarti sampai ke 600 volt nih, atau 1000 volt bahkan ya. Jadi nggak perlu kita pindah-pindah gitu. Misalkan ini baterai bor 12 volt. Langsung ke detek ya. Saya dekatkan dulu, bentar. Nah, disitu langsung terbaca DC 12 volt. Ini baterai 20 volt. Terbaca DC 19,17 volt. Karena memang baterainya nggak dalam kondisi penuh. Ini langsung saya mau coba untuk ngetes listrik dari PLN. Nah, terbaca listrik AC dari PLN di situ 200 volt. Ada tanda petirnya ya, menunjukkan listriknya AC. Jadi hati-hati jangan sampai disentuh itu ujung probe-nya. Kemudian dalam kondisi seperti ini masih auto. Sorry. Saya coba untuk baca resistor. Oke, di situ langsung terbaca di 0,948 kilo ohm. Ya, 950 ohm gitu deh. Mantap ya, tanpa perlu mengganti selektornya. BTW, untuk selektornya sendiri, ini ada beberapa pilihan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pilihan. Yang pertama, ini untuk ngetes voltase. Voltasenya itu baik DC atau AC. Kita pindah ke sini. Ya, nanti kan ada 3 fungsi ya ini ya. Ini untuk pindah fungsinya, teman-teman cukup pencet tombol ini. Ini AC. Ini untuk ngetes hertz atau frekuensi. Nah, ini frekuensi, saya mau coba langsung nih frekuensi dari listrik PLN. Harusnya sih 50 hertz ya, harusnya begitu. Nah, itu langsung kedeteksi itu 50 hertz. Betul ya, itu frekuensi aman. Di selektor yang kedua ada untuk suhu ya, ini gambar suhu. Ini untuk untuk tegangan juga ini ya, tegangan DC sama multivol. Nah, ini suhunya seperti ini. Untuk derajat Celcius, untuk derajat Fahrenheit. Oke, seperti ini ya. Ini suhu ruangan saya ternyata di 31 derajat Celcius. Nah, untuk ngetes suhu, kita ganti probe-nya jadi sensor suhu ini, kita lepas dulu.
Sama ya untuk pasangnya konektornya, yang hitam di tengah. Kemudian yang merah di sini. Ujungnya ini kita coba panasin pakai korek aja, ini coba-coba doang. Wah, naik ya, langsung jadi 200 derajat Celcius tuh. Nah, tapi turun terus tuh. Ini jangan disentuh, masih panas ini. Panas. Oke, saya lepas dulu. Berikutnya di mode selektor yang ketiga, ini bisa ada 3 mode di sini, yaitu pilihannya untuk ukur resistor ohm, untuk ukur dioda, sama ukur kapasitor, sama continuous. Continuous itu untuk ngecek kabel putus atau enggak, itu arusnya nyambung atau enggak, ada short atau tidak. Nah, pindah modenya sama, kita pencet dulu ini selektornya. Ini dioda. Ini untuk ukur kapasitor mikrofarad, untuk ukur resistor ohm, misalkan untuk ukur dioda ya. Kebetulan saya nggak punya dioda komponen yang lepasan, jadi saya cek untuk continuousnya saja. Nah, akan suara bip gitu deh kalau listriknya short. Berikutnya di mode yang keempat ada frekuensi juga. Mode kelima ada arus untuk AC maupun DC. Kita bisa pilih selektor. Ya, ini DC, ini AC. Oke, untuk ngetes arus, probe-nya ini yang merah perlu kita pindah ke sebelah kiri ya. Kita pastikan dulu ini untuk mengetes arus DC. Kalau AC ya tinggal kita ubah, tapi ini saya mau tes DC aja, baterai. Saya akan tes charger ini. Ini chargernya ini nanti arusnya yang ngalir tuh berapa ampere. Ya, ini udah saya seri. Kita lihat. Bisa terlihat arus dari chargernya itu 1,3 ampere. Mantap. Yang terakhir ini sama, hanya saja ini di miliampere ya, bukan di ampere, jadi arusnya yang lebih kecil. Nah, pada semua mode, selektor mode manapun, multimeter ini punya fungsi satu lagi, yaitu fungsi NCV itu bisa ngetes arus listrik apakah putus atau tidak. Nah, caranya kita tekan aja tombol ini sampai kurang lebih 3 detik. Nah, sampai muncul itu. Nah, sensornya di sebelah atas ini ya. Kalau kabelnya ada listriknya, akan bunyi bip banyak kayak gitu. Untuk DC bisa nggak? Oh, nggak bisa untuk DC ya. Untuk DC nggak bisa, hanya untuk AC saja. Nggak bisa. Yang jelas ini betul-betul multimeter, bisa untuk mengetes berbagai macam komponen, berbagai macam ukuran. Dan enaknya ini ada mode autonya tadi. Kenapa ini enak? Karena ke depan ya, insya Allah di channel ini juga, di channel utama juga, saya akan banyak ngetes tentang baterai, merakit baterai, ganti sel baterai dan lain-lain. Betul-betul butuh alat multimeter begini untuk ngetes voltase dari baterai yang akan kita rangkai itu. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.